Saya tidak percaya. Tidak ada dunia kecil di dunia ini yang bisa menghentikan saya. Buka, teriak iblis tua Xuan Gui meraung lagi, dan domain hantu meningkat secara gila-gilaan lagi. Ia menyebar secara sembarangan, menggelegar, dan aura hantu yang mengepul melonjak dengan ganas. Ia tersapu seperti tsunami, dengan keras berdampak pada kehampaan di sekitarnya. Pada saat yang sama, di bawah desakannya, aura hantu misterius yang menakutkan di depan iblis tua Xuan Gui berubah menjadi pedang tajam berwarna hitam legam dalam sekejap. Tebasan hantu, hancurkan! Teriak iblis tua misterius itu meraung dan dengan panik menebas pedang tajam berwarna gelap di tangannya. Bilah tajam yang memancarkan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya menyapu kehampaan, dan kehampaan di depannya meraung keras dan bergetar samar, seolah-olah akan terkoyak kapan saja di bawah kekuatan seperti itu. Di seberangnya, leluhur Wan Guming memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan amarahnya langsung meningkat. Dia membuang waktu lama untuk berbicara, tetapi iblis tua misterius ini tidak tergerak sama sekali. Di mana hal ini menempatkan dia di depan Tuan Muda Chen. Jika dia membiarkan iblis tua misterius itu menghancurkan dunia batin Tuan Chen, dia akan melakukan dosa serius. Domain Senming, domain tulang abadi, ucap Wan Gumingzu dengan dingin, dan dia berteriak dengan marah. Dengan keras, dua domain luas menyapu seketika, langsung menutupi iblis tua misterius di depan. Aura dari tiga domain bertabrakan, langsung mengirimkan suara retakan. Pada saat yang sama, sosok leluhur Wan Guming naik ke langit dan tiba-tiba meninju. Ketika tinju keluar, dunia bergetar hebat, dan semuanya runtuh. Tinju Wan Gumingzu berisi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, menghantam bilah tajam hitam di tangan iblis tua Xuan Gui seperti kilat, dan ledakan yang dahsyat terdengar, energi hantu di bilah tajam itu dilubangi dalam sekejap, dan energi hantu itu menghilang, hampir tidak stabil. Brengsek, ekspresi ganas melintas di mata Xuan Gui Laomo, dan bilah tajam di tangannya tiba-tiba menyerang lagi, memaksa leluhur Wan Guming mundur dengan keras, dan pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba mundur. Dia memandang Wan Gumingzu dengan mata dingin, melihat sekeliling, dan meraung dengan suara dingin, berhenti. Pada saat ini, cahaya dingin tak berujung muncul dari mata suram Xuan Gui Laomo. Tubuhnya kurus seperti kayu bakar, kulitnya yang terbuka berwarna abu-abu seperti mayat tua, tulangnya kurus, anggota tubuhnya sangat layu, seperti ranting yang layu, dan ia tampak seperti mumi. Namun aura yang keluar dari tubuhnya saat ini sangatlah menakutkan, aura hantu melonjak, dan matanya berkilau dengan api fosfor, ia benar-benar terlihat seperti hantu yang kuat. Oh, apakah Anda akhirnya siap bergabung dengan Tuan Chen? Ucap Wan Gumingzu berhenti dan berkata sambil mencibir, memandang iblis tua Xuan Gui dengan acuh tak acuh. Apa? Berlindung dengan kalian? Mimpi, ucap Xuan Gui Laomo mencibir, omong kosong macam apa yang kamu katakan agar aku berlindung padamu? Apakah kamu idiot? Aku, Xuan Gui Laomo, telah membunuh banyak orang di dunia bawah, bahkan jika saya dipenjara. Memasuki tanah terlantar selama ratusan juta tahun, itu juga bersifat tirani dan sulit dikekang oleh orang lain, mengandalkan orang lain hanyalah mimpi bagi saya. Ucap Xuan Gui Laomo dengan ekspresi garang di wajahnya. Beraninya kamu menghina Tuan Muda Chen, kamu mencari kematian. Setelah mendengar ini, ekspresi Wan Gumingzu tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan niat membunuh yang ganas langsung muncul dari matanya. Wan Gumingzu sangat marah hingga dia akan mengambil tindakan lagi. Saya meminta Anda untuk berhenti. Ucap iblis tua. Xuan Gui berteriak dengan marah, jejak kegilaan muncul jauh di matanya. Nafas mengerikan dari tatanan asli tiba-tiba keluar dari tubuh iblis tua misterius itu. Nafas ini begitu menakutkan hingga seperti gunung berapi yang meletus. Seluruh dunia kekacauan tiba-tiba meraung dan bergemuruh, dan kehampaan sepertinya mendidih. Xuan Gui Laomo berkata dengan ekspresi galak, kamu bilang tempat ini adalah dunia batin Tuan Chen. Dalam hal ini, dunia ini pasti satu dengan asal-usul orang ini. Jika kamu melepaskan aku, tidak apa-apa, jika tidak, kursi ini akan langsung meledakkan sumbernya dan menghancurkan dunia kecil ini. Ucap iblis tua Xuan Gui berkata dengan galak, menatap leluhur Wan Guming dengan ekspresi gila di wajahnya, dan langsung mengaktifkan aura asli di tubuhnya, lapisan kekuatan mengerikan menyebar ke sekeliling, membuat suara gemuruh. Kamu berani, ucap Wan Gumingzu menatap iblis tua Xuan Gui dengan suara dingin, kemarahannya melonjak. Apa yang membuatku tidak berani? Ucap Xuan Gui Laomo berkata sambil menyeringai, ekspresinya garang dan gila, dan aura asli di tubuhnya menjadi kuat kembali.
Energi hantu yang menggelinding naik ke langit, mengguncang segala arah. Mata Xuan Guilaumo galak, tapi diam-diam dia merasa kesal, dia benar-benar disergap oleh orang lain. Meskipun tidak ada tanda-tanda keputusasaan atau ketakutan dalam nada bicaranya saat ini, dia merasa panik di dalam hatinya. Wan Gu Mingzu terlihat kaget dan marah, dan untuk sesaat dia benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, dunia kekacauan Tuan Chen adalah dunia batinnya, dan tidak peduli seberapa kuatnya, ada batasnya. Belum lagi, bahkan alam semesta asli yang normal tidak dapat menahan ledakan dari transenden rangkap 3. Hahaha, Wan Gu, jika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun transendensi rangkap 3 yang mati jauh lebih berharga, itu masih memiliki beberapa efek, jadi tidak rugi. Pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Tuan Chen, ucap leluhur Wan Guming buru-buru membungkuk pada kehampaan di depannya. Xuan Guilaumo kaget dan buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat sesosok tubuh perlahan muncul di kehampaan di depan. Sosok ini tidak terlalu megah, namun begitu muncul, ia seperti inti dunia, mekar dengan cahaya tak berujung dan menerangi bumi. Dunia sekitarnya langsung dikendalikan oleh orang ini, dan orang ini adalah penguasa dunia ini dan mengendalikan segalanya. Orang ini, ketika Xuan Guilaumo melihat Qin Chen, pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba terlihat terkejut. Sosok di depannya terlihat sangat muda. Keremajaan ini bukan hanya sekedar penampilan. Ketika Anda mencapai alam transenden, penampilan Anda bisa tetap awet muda selamanya. Kuncinya adalah nafas kehidupan pada orang lain yang sangat kuat, seperti terik matahari. Mekar dengan cahaya dan panas. Berbeda dengan orang kuat lainnya di tanah terlantar, mereka tidak bernyawa, semacam senja tanpa masa depan. Yang lebih menakutkan Xuan Guilaumo adalah aura pihak lain. Aura ini bukan karena apa yang dimiliki dunia ini, tetapi karena kekuatan sebenarnya. Transendensi rangkap 3, keabadian, dan kemampuan untuk melihat melalui ilusi Xuan Guilaumo memiliki perasaan bahwa meskipun lawannya tidak ada di dunia batin ini, dia tetaplah orang kuat terkemuka yang dapat bersaing dengannya. Dan bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda? Xuan Guilaumo terkejut di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia berkata dengan galak, apakah Anda Tuan Muda Chen itu? Apakah ini dunia di dalam tubuh Anda? Setelah terkejut, matanya dengan cepat kembali menjadi gila dan nadanya dingin. Ya, apakah kamu Xuan Guilaumo? Ucap Qin Chen memandang orang di bawahnya, bibirnya sedikit terbuka sambil menyeringai. Ya, ini aku, ucap Xuan Guilaumo berkata dengan suara dingin, aku akan memberimu sedikit nasihat. Biarkan aku pergi, dan aku bisa melupakan masa lalu. Jika tidak, aku akan meledakkan asal-usulku sendiri dan menghancurkan dunia di tubuhmu. Pada saat itu, dunia internalmu ini juga akan hancur bukan? Dan kalian pasti akan terluka parah, dan semua orang kuat di tempat yang terbengkalai ini akan menyergapmu. Lalu aku akan melihat bagaimana kalian berdua bisa meninggalkan istana Raja Hantu ini hidup-hidup. Ucap Xuan Guilaumo memasang ekspresi garang di wajahnya dan berkata dengan histeris. Hahaha. Namun, setelah mendengar kata-kata Xuan Guilaumo, Qin Chen tiba-tiba tertawa, senyumnya sangat cerah, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sedemikian rupa sehingga leluhur Wan Guming di samping memandang Qin Chen dengan heran. Kamu? Apa yang kamu tertawakan? Ucap Xuan Guilaumo berkata dengan marah. Mata Qin Chen saat ini seperti melihat orang idiot, yang membuatnya merasa lebih marah dari sebelumnya. Apakah itu lucu? Iblis tua Xuan Gui? Haha, semua orang di tempat terlantar ini mengatakan kamu gila. Faktanya, bagaimana orang sepertimu bisa benar-benar gila? Ucap Qin Chen berjalan menuju Xuan Guilaumo selangkah demi selangkah. Matanya gelap, saya jamin Anda tidak berani meledakkan diri, percaya atau tidak. Apakah kamu memaksaku? Ucap iblis tua Xuan Gui meraung, gelombang sumber kekerasan bertahan dari tubuhnya lagi, aura mengerikan berdampak, iblis tua Xuan Gui tampak gila, mengertakkan gigi, tetapi tidak pernah benar-benar meledakkan asalnya. Seperti yang dikatakan Qin Chen, semua kegilaannya bukanlah kegilaan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar gila, dia pasti sudah meledakkan kekuatan aslinya sejak lama. Bagaimana dia bisa menunggu sampai sekarang? Begitu sumbernya diledakkan, meski dunia terkoyak, dia tetap akan terluka parah. Di tempat seperti tanah terbengkalai di mana yang lemah dan yang kuat memangsa satu sama lain, cedera serius sama dengan bahaya.
Bagaimana bisa yang lain pemilik area terlarang melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dia hanya mencoba menakuti Qin Chen. Untuk sesaat, aura asal yang mengerikan bergetar hebat, menyapu seperti badai. Badai besar melanda Qin Chen, meniup jubahnya. Tuan Chen, ucap Wan Gumingzu buru-buru melangkah maju, berhenti di depan Qin Chen, dan memblokir dampaknya. Mundur, ucap Qin Chen melirik leluhur Wan Guming dengan ringan dan berkata, di dunia batin tuan muda ini, jika seseorang dapat menyakitiku, itu akan menjadi lelucon. Qin Chen datang selangkah demi selangkah ke iblis tua Xuan Gui dan berkata dengan dingin, ingat namaku. Qin Chen, aku ingin kamu mengukir nama ini dengan kuat di jiwamu, dan kamu tidak akan pernah melupakannya selamanya. Karena ini adalah nama calon majikanmu, dan itu juga merupakan nama yang akan memberimu kejayaan tertinggi. Suara rendah, seperti penghakiman, langsung jatuh ke telinga Xuan Gui Laomo. Iblis tua Xuan Gui tampak kaget dan marah. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Bukankah orang di depannya ini benar-benar takut meledakkan asalnya? Hanya olehmu, kamu ingin menjadi majikanku, apakah kamu memenuhi syarat? Ucap iblis tua Xuan Gui berkata dengan nada menghina. Apakah aku cukup memenuhi syarat atau tidak? Kamu akan tahu, ucap Qin Chen dengan tatapan dingin, sejak tuan muda ini menyukaimu, semuanya sudah ditakdirkan dan tidak bisa lagi diubah. Faktanya, jika bukan karena kamu sekarang ini agak berguna, tuan muda ini bahkan tidak akan peduli dengan sampah sepertimu. Apa? Sampah? Kamu berani menyebutku sampah? Ucap Xuan Gui Laomo terkejut dan marah. Oh, jadi menurutmu apakah kamu bukan sampah? Ucap Qin Chen dengan dingin, ada begitu banyak orang kuat di tanah terbengkalai. Sejauh yang saya tahu, Anda dan Raja Hantu Senming bukanlah yang teratas bukan? Tuan muda ini bahkan berani membunuh Raja Hantu Senming, memprovokasi penguasa makam kematian, dan mendapatkan keuntungan dari seorang nelayan, jadi, kamu pikir kamu ini siapa? Pupil iblis tua Xuan Gui tiba-tiba menyusut, kamu, apakah kamu merancang pertarungan antara penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming? Dia tampak tidak percaya dan berkata dengan marah, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuan muda ini datang ke tempat terlantar ini untuk pertama kalinya hanya ingin mendapatkan informasi, tetapi tuan muda ini terlalu malas untuk melakukannya. Tapi Mingsu, putra Raja Hantu Senming, bersikeras menyinggung perasaanku. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya, tapi Raja Hantu Senming ini bersikeras datang dengan kesadaran spiritualnya untuk membunuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain menghancurkan kesadaran spiritualnya juga. Pada akhirnya, dia juga mati secara fisik dan mental. Ini masalah lain. Kenapa repot-repot? Ucap Qin Chen dengan mata dingin. Apa? Kamu adalah yang pertama kali menghancurkan kesadaran spiritual Raja Hantu Senming. Ucap iblis tua Xuan Gui terkejut, bukankah orang dari makam kematian yang menghancurkannya? Orang-orang dari makam kematian. Apakah Anda berbicara tentang Jenderal Makam Mingyan? Ucap Qin Chen terkekeh, penguasa makam kematian, idiot ini, ingin membunuhku dengan klon. Aku tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua saling menggigit di punggung Bukit Guiwei. Ketika mereka selesai menggigit, saya akan kembali untuk menangani mereka. Raja Hantu Senming yang malang mengira penguasa makam kematianlah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Sungguh menyedihkan. Apakah kamu berbohong padaku? Ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan marah. Qin Chen sebenarnya mengatakan bahwa pertempuran antara penguasa makam kematian dan Raja Hantu Senming disebabkan olehnya dengan sengaja. Bagaimana mungkin dua penguasa bermartabat dari area terlarang dibodohi olehnya? Berbohong padamu. Apakah itu perlu? Ucap Qin Chen terkekeh, baiklah, biarkan kamu bertemu seseorang, dan kamu akan tahu apakah aku telah berbohong kepadamu atau tidak. Ming Yan, kata Qin Chen dengan tenang. Bawahanmu ada di sini. Raungan terdengar, dan retakan tiba-tiba terbuka di kehampaan di samping Qin Chen. Saat berikutnya, seorang pria kuat yang memancarkan aura api dunia bawah yang mengerikan tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, berlutut dengan satu kaki, dan memberi hormat dengan hormat. Bawahan Ming Yan telah bertemu tuannya. Ucap Jenderal Makam Ming Yan berkata dengan hormat. Kamu adalah Jenderal Makam Ming Yan di bawah komando Lord Reaper. Ucap Xuan Gui Laomo matanya melebar sejenak, tidak. Aura di tubuhmu, transendensi rangkap 3, kamu sudah memasuki transendensi rangkap 3. Ucap Xuan Gui Laomo memandang Jenderal Makam Ming Yan di depannya dengan tidak percaya, dan seluruh tubuhnya terguncang. Apa yang terjadi?
Bukankah Jenderal Makam Mingyan adalah salah satu jenderal makam tertinggi di bawah penguasa makam kematian? Bagaimana ada di sini? Terlebih lagi, saat ini, aura Jenderal Makam Mingyan begitu kaya sehingga sudah ada kekuatan abadi yang samar-samar meresap di udara. Mungkinkah dia telah memasuki transendensi tingkat ketiga? Ternyata itu adalah Tuan Xuan Gui. Ucap Jenderal Makam Mingyan mengangkat kepalanya dan menatap iblis tua Xuan Gui. Matanya tenang, dan dia tidak terkejut sama sekali melihat sosok transenden rangkap 3 di sini. Dia berkata dengan ringan, Tuan Xuan Gui, Anda salah. Saya belum sepenuhnya memasuki tingkat ketiga, tetapi saya akan segera melakukannya. Berkat bantuan Tuan saya dapat mengatasi rintangan yang selama ini tidak dapat saya atasi. Apa, kamu belum sepenuhnya memasuki transendensi tingkat ketiga? Ucap Xuan Gui Laomo terdiam. Dia terlalu terkejut sebelumnya untuk melihatnya dengan jelas, tetapi sekarang dia telah melihat dengan cermat bahwa Jenderal Makam Mingyan di depannya memang telah memasuki transendensi tingkat ketiga. Karena kekuatan asli dalam dirinya telah bertransformasi dari kekuatan Dewa Vientian menjadi kekuatan tatanan abadi. Hal ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan transendensi rangkap 3,5 langkah yang sederhana, tetapi telah benar-benar bersentuhan dengan alam tatanan abadi, yang bisa disebut transendensi rangkap 3. Dapat dikatakan bahwa selama waktu diberikan dan kekuatan dalam tubuh diubah sepenuhnya oleh Jenderal Makam Mingyan, dia benar-benar dapat menjadi transenden rangkap 3, ini hanya masalah waktu. Hahaha, kamu pasti sudah memperhatikan bahwa Mingyan masih dalam tahap transformasi kekuatan abadi hanya karena dia tidak memiliki kekuatan abadi dari sumbernya. Jika kamu menghancurkan sendiri sumbernya, itu akan menyelesaikan masalah bagiku. Menurutku seharusnya tidak menjadi masalah menggunakan kekuatan asli Anda untuk mempercepat transformasi kekuatan abadi Mingyan dan memungkinkan dia untuk langsung memasuki transendensi tingkat ketiga. Ucap Qin Chen memiliki senyuman di wajahnya. Menggabungkan asal-usulku, bisakah dia memakannya? Jangan jadi gila dan meledak sampai mati. Ucap iblis tua misterius itu mencibir. Qin Chen terkekeh dan berkata, tentu saja orang biasa tidak bisa melakukannya. Tapi Mingyan telah menggabungkan Yin dan Yang dan menelan kekuatan abadi. Itu tidak sulit. Perpaduan Yin dan Yang, apa maksudmu? Ucap Xuan Gui Laomo terkejut. Dunia di dalam tubuhku mengandung kekuatan aturan antara laut kosmik. Jika diintegrasikan ke dalam dunia aturan di tubuhku, aku akan dipelihara oleh kekuatan aturan laut kosmik. Kedua aturan Yin dan Yang akan bergabung menjadi satu, kata Qin Chen dengan makna yang dalam. Xuan Gui Laomo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dunia. Ketika melihat ini, dia langsung terkejut. Sebelumnya, dia merasa ada yang tidak beres dengan dunia ini. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, dia segera menemukan bahwa dunia tempat dia berada sebenarnya dikelilingi oleh kekuatan yang sama sekali berbeda dari dunia bawah. Kekuatan ini penuh aura maskulin, panas dan luas, sangat berlawanan dengan aturan dunia bawah yang dia praktikkan, dan sangat mirip dengan kekuatan di laut kosmik legendaris. Kekuatan dunia, apakah kamu dari laut kosmik? Ucap iblis tua Xuan Gui memandang Qin Chen dengan kaget. Pada saat ini, kekuatan asli Xuan Gui Laomo tiba-tiba melonjak di tubuhnya, wajahnya waspada dan mematikan, dia takut Qin Chen akan menyerangnya sekarang. Oke, Mingyan, kamu sudah bertemu senior Xuan Gui, silakan mundur dan berlatih. Ucap Qin Chen mengabaikan kewaspadaan Xuan Gui dan melambaikan tangannya dengan ringan. Ya, bawahan akan pergi. Ucap Jenderal Makam Mingyan tubuhnya bergoyang dan menghilang tiba-tiba. Apakah kamu percaya sekarang? Ucap Qin Chen memandang Xuan Gui Laomo sambil tersenyum. Mengapa kamu memberitahuku begitu banyak? Apakah penting aku percaya atau tidak? Ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan dingin. Tapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ketakutan, bahkan sekarang, dia tidak bisa tenang dan diliputi ketakutan. Pada saat ini, rambut di tubuh Xuan Gui Laomo berdiri, dan jiwanya bergetar. Dia merasa telah jatuh ke dalam pusaran yang menakutkan. Xuan Gui Laomo tidak lagi berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memandang Qin Chen dengan marah dan berkata dengan suara dingin, biarkan aku pergi. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini hari ini, dan aku tidak akan pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Anda. Aku berani bersumpah. Jika tidak, saya akan meledakkan asal-usulnya. Saya yakin meskipun Jenderal Makam Mingyan dapat melahap asal-usul saya, itu tidak akan menguntungkan Anda. Setelah aku menghancurkan diri sendiri, berita di sini pasti akan menyebar. Bahkan jika aku mati saat itu,
pemilik seluruh area terlarang di tanah terlantar akan mengetahui konspirasimu, dan kamu tidak akan lolos dari kematian. Ucap Xuan Gui Laomo berkata dengan gila. Kamu hantu tua, kamu masih keras kepala sampai saat ini. Ucap Wan Gu Mingzu ekspresinya menjadi gelap, dan dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengambil langkah maju, dan aura pembunuh yang mengepul melonjak, menutupi bagian depan dengan keras. Tuan Muda Chen, biarkan bawahanmu membunuhnya. Kata leluhur Wan Guming dengan suara dingin. Tidak dibutuhkan. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya untuk langsung menghentikan Wan Gu Mingzu, dan kemudian melihat iblis tua Xuan Gui yang gila dan ganas, dan tiba-tiba tersenyum. Melihat senyum Qin Chen di depannya, Xuan Gui Laomo merasa lebih ketakutan. Saat ini, pihak lain benar-benar bisa tertawa, tidak bisakah dia melihat bahwa dia benar-benar akan berjuang untuk hidupnya? Apakah dia benar-benar tidak takut? Xuan Gui Laomo langsung membangkitkan asal fisiknya, terkejut dan marah, selama pihak lain berani mengambil tindakan, dia pasti berani meledakkan asal fisiknya. Xuan Gui Laomo tidak akan pernah lebih lemah dari siapapun dalam hidupnya, dia lebih baik mati daripada menjadi budak. Qin Chen tersenyum, sepertinya Anda bertekad untuk meledakkan sumbernya, biar saya tebak, itu pasti sumber tubuh yang ingin Anda ledakkan bukan? Pupil Xuan Gui Laomo tiba-tiba menyusut. Qin Chen memegang dagunya dengan tangannya dan kemudian berkata, dengan kekuatanmu, meledakkan sumber tubuh, sangat mungkin untuk menghancurkan kekosongan di sini dan mematahkan belenggu dunia di dalam tubuhku. Dan pada saat itu, meskipun sumber jiwa akan rusak dalam ledakan, setidaknya Anda bisa keluar hidup-hidup. Setelah Anda pergi, Anda harus dapat menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri dari kolam Raja Hantu. Jika saya memblokirnya secara paksa, fluktuasi yang ditimbulkan akan terjadi. Meskipun ruang di mana kolam Raja Hantu berada memiliki lebih banyak batasan, hal tersebut akan tetap diperhatikan oleh orang-orang yang memantau area terlarang lainnya dari dunia luar. Jadi, ketika modal judimu mencapai titik itu, kamu hanya bisa dipaksa untuk melepaskan jiwamu. Ya, atau mungkin, kamu masih memiliki beberapa cara yang belum kamu gunakan. Aku yakin meskipun aku memaksakan serangan itu, jiwamu akan bisa lepas dari penghalangku dan melarikan diri dengan nyawamu. Bertahan hidup setelah dibunuh seperti Raja Hantu. Shen Ming yang meledakkan kristal sumber laut mati untuk menghindari penyergapan penguasa makam kematian. Apakah tebakan Tuan Muda ini benar? Ucap Qin Chen memandang Xuan Gui Laomo sambil tersenyum. Kamu, ucap Xuan Gui Laomo merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah sepenuhnya dilihat oleh Qin Chen. Pada saat ini, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul jauh di dalam hatinya. Karena semuanya seperti dugaan Qin Chen, itulah yang dia rencanakan, dan tidak ada perbedaan. Dia ketakutan di dalam hatinya, tapi matanya menjadi lebih galak dan gila. Jadi bagaimana jika kamu dapat menebaknya? Ucap Xuan Gui Laomo merasa galak di dalam hatinya dan meraung, bisakah kamu menghentikanku? Ini konspirasi, lalu bagaimana jika pihak lain menebaknya? Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Menghadapi keadaan gila Xuan Gui Laomo, Qin Chen terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Dia mengambil langkah maju dan mendatangi iblis tua Xuan Gui, matanya perlahan menjadi dingin. Percaya atau tidak, ucap Qin Chen dengan dingin, dan dia seperti dewa kematian sejenak, jangan katakan bahwa kamu baru saja meledakkan tubuhmu, bahkan jika kamu meledakkan jiwamu juga, kamu akan mati pada akhirnya, tapi aku aman dan sehat, bahkan di dunia kekacauan ini juga tidak akan rusak. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Saya tidak percaya, ucap iblis tua misterius itu meraung, kamu ingin berbohong padaku. Dia sudah merasakan bahwa meskipun ruang di sekitarnya sangat kuat, ia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan penghancuran diri dari orang kuat di alam tatanan abadi. Ini mungkin tidak sepenuhnya runtuh, tapi setidaknya akan ada ruang baginya untuk melarikan diri. Kamu tidak percaya, ucap Qin Chen mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya di depan Xuan Gui Laomo. Buka matamu, suara acuh tak acuh Qin Chen jatuh. Dalam sekejap, niat membunuh mendidih, dan sungai gelap besar yang membentang ribuan mil muncul di dunia kekacauan ini. Sungai panjang itu melonjak seperti langit yang gelap, dan dalam sekejap, menyelimuti Qin Chen dan ketiganya yang hadir dalam sekejap. Di dalamnya, penghalang spasial mutlak terbentuk. Ini, air laut mati. Ucap iblis tua misterius memandangi ruang bulat di sekelilingnya dengan ngeri. Air gelap gulita yang terus mengalir, memancarkan atmosfer pembunuhan yang mengerikan yang memusnahkan segalanya. Ini adalah air laut mati yang paling mengerikan di tempat terlantar ini.
Hatinya langsung tenggelam, seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Putus asa.